Hello moms, welcome back my YouTube channel. So di video kali ini aku akan membahas mengenai preparation aku untuk memasuki masa anakku empasi. Jadi aku udah mulai mempersiapkan nih perlengkapan masaknya dan juga perlengkapan makan-makan bayiku. So let's go to the topic. Sebelum kita mereview mengenai perlengkapan empasi yang udah aku siapin, dan yang paling penting menurutku adalah mengenai tata cara, ilmu, dan literasi mengenai persiapan empasi. Nah, aku sendiri ini udah baca 2 buku. Bukunya ini yang pertama adalah 567 Fakta Tentang Empasi yang ditulis oleh Dr. Meta. Lalu yang kedua adalah buku Pintar, ini dari Astrid Savitri. Aku juga sempat ngikutin kelas khusus yang membahas mengenai empasi, di mana itu semua dikulas oleh 2 orang dokter spesialis anak, dan itu kelasnya kebetulan udah aku ikutin juga dan sudah selesai juga. Karena menurutku aku udah baca 2 buku ini aja, aku masih ngerasa kurang ilmunya, so jadi aku berinisiatif untuk ikut kelasnya aja karena lebih detail. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai hal-hal yang kita nggak tahu, termasuk dan yang terutama adalah mengenai kebutuhan gizi anak di tiap bulannya itu seperti apa dan seberapa banyak, aku bisa langsung tanyakan langsung kepada yang ahlinya, atau ahli gizi atau juga dokter spesialis anaknya. Aku akan lanjut membahas mengenai perlengkapan masaknya dulu nih moms. Nah, yang pertama adalah ini aku beli food processor yang seperti kalian lihat. Ini adalah dari Beaba. Ini namanya Baby Cook kalau nggak salah. Sebenarnya Beaba tuh punya 2 jenis. Yang pertama tuh yang kayak gini, yang nanti akan aku tunjukin. Terus yang kedua adalah seri yang seperti ini. Kenapa aku pilih ini? Karena menurutku desain, aku nggak tahu sih, yang aku suka dari Beaba itu adalah desainnya. Ini tuh desainnya cute, dan juga kayaknya kalau yang seri ini tuh kayak tempat ininya untuk mengukusnya dan blendernya itu terbuat dari kaca. Tapi kalau yang satu lagi kayaknya dari Mika mungkin ya, aku juga kurang tahu. Terus juga dalamnya itu di sini tuh kayaknya stainless, tapi yang satu lagi tuh kayak agak-agak plastik gitu deh kalau nggak salah ya. Cuman nanti akan aku bahas lengkap mengenai si Beaba Baby Cook ini. Akan aku bikin videonya secara terpisah, review lengkapnya seperti apa. Terus selain daripada si food processor, aku juga mempersiapkan panci. Aduh, berat juga nih panci. Nah, kebetulan aku pilih yang dari merek Tefal. Ini belum aku buka. Langsung kita buka aja. Kenapa sih aku pilih Tefal? Karena memang aku tahu Tefal itu merek panci yang bagus. Jadi dia lebih awet, dan juga ini tuh nggak lengket, jadi aman untuk bikin empasi baby. Ukurannya ini diameter 18 cm, dan aku belinya juga di Shopee. Ini ada tutupnya, dan aku nggak beli yang kayak ada alat pengukusnya gitu, karena aku bisa ngukus di Beaba ini. Jadi ya, so aku pilih panci aja. Jadi aku untuk alat masak, aku punya 2, aku punya food processor dan juga si Tefal ini. Tapi mungkin kalau aku lagi mau berpergian yang nginep-nginep dan lama, aku bakal bawa si Beaba ini sih, lebih ringkes karena takutnya nggak ada kompor atau gimana-gimana gitu kan. Jadi so ya, 2 alat masak ini. Lanjut. Selanjutnya adalah ini food container yang dari Beaba juga aku beli. Kenapa? Karena menurutku kayak dengan harga segini dan dapat sekitar 6 mangkok gitu, menurutku ini worth it juga. Terus warnanya juga aku suka, walaupun anakku laki-laki, tapi kan aku perempuan ya, jadi aku suka warna pink. So ya, kita unboxing aja. Ini dia. Ada 2 jenis ukuran. Ada 2 yang 60 mili, terus ada 4 yang 120 mili. Jadi anaknya ini sudah kayak udah ada takarannya gitu loh, dan dia bisa kayak disusun-susun. Nah, jadi lebih rapi, terus juga lebih lebih nggak kelihatan berantakan, dan kita juga udah bisa tahu nih moms porsian isi makanannya tuh seperti apa. Jadi ini ketika aku udah selesai masak,
Dan ini adalah tempat yang akan aku gunakan untuk menyimpan empasi untuk makan yang kedua atau yang ketiga gitu ya. Jadi lebih aman. Terus juga ini juga bisa dipakai untuk food preparation, kayak untuk menyimpan daging mungkin ya. Ya ini serbaguna sih, dan materialnya juga kokoh. Selanjutnya yang paling penting adalah ini di timbangan digital. Sebenarnya timbangan digital tuh kalian bisa beli di mana aja, karena ini adalah timbangan digital yang biasa digunakan untuk ibu-ibu masak atau bikin kue. Kenapa menurutku penting? Karena kita bisa tahu nih supaya masaknya juga nggak kebanyakan dan sesuai dengan porsi yang anak kita butuhkan. Terus selanjutnya ini adalah alat yang digunakan untuk ngeproses makanan menjadi teksturnya tuh seperti yang kita inginkan. Nah ini yang alat yang untuk mencet-mencetnya. Terus juga ini ada mangkoknya. Menurutku ini lengkap banget sih. Nah ini bisa menjadi beberapa bagian. Kayak ini ada yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, dan dia juga bisa untuk memeras jeruk, karena ini ada alat peras jeruknya nih. Jadi kalau bibi kita mau dikasih air jeruk gitu kan moms, bisa pakai alatnya. Terus kalau tinggal mau ngancur-ngancurin makanannya, tinggal pakai ini deh, ditekan-tekan, diulek-ulek. Ini juga bisa nih. Intinya adalah alat ini digunakan untuk menyesuaikan tekstur seperti yang moms inginkan. Ini satu alat berguna banget sih, karena banyak jenis ininya. Dan ternyata ini tuh ada sectionnya gitu. Kelebihannya apa? Jadi ketika kita lagi mau proses, tinggal kita tekan gini, terus kita mau aduk-aduk kayak apa, dia nggak akan bergeser dan aman. Jadinya makanannya nggak gampang tumpah. Selanjutnya ini adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan kaldu sapi yang udah kita bikin. Jadi nanti kaldu sapinya kita bisa simpan di kulkas supaya lebih awet. Jadi nggak berkali-kali bikin kaldu sapinya. Nah ini aku beli dari merek apa nih? Ekoko. Warnanya grey, jadi warna-warna netral. So aku beli, yang paling penting adalah ada tutupnya ya moms, jadi tidak terkontaminasi dengan makanan-makanan lain yang ada di dalam kulkas. Terus juga ini bahannya plastik, ini mika, tapi yang bagian kotak-kotaknya ini nih adalah silikon, jadi mudah dikeluarkan. Tinggal dipencet aja belakangnya, terus nanti tinggal keluar deh. Dan porsiannya juga enak nih, nggak gitu gede, jadi kita bisa, kalau menurut aku pribadi ya, kalau misalkan ininya tuh untuk tempat kaldunya itu kecil-kecil, kita tuh lebih bisa nakar gitu kebutuhan kaldunya, jadi supaya juga tidak terlalu banyak. Aku tuh ngelihat kayak ada yang bikin empasi tapi keenceran perkara kaldunya kebanyakan. Nah itu yang aku hindarin, makanya aku nyari tempat kaldu tuh yang kecil-kecil gini, jadi kalaupun memang kurang bisa kita tuangin lagi gitu, jadi supaya tidak fail gitu ya masaknya. Ini yang paling krusial, karena aku baca di beberapa artikel bahwa kalau bisa alat masaknya termasuk juga talenan dan pisau itu dipisah antara orang dewasa dan anak, karena kita kan kadang kalau yang dipakai untuk orang dewasa itu kan kita nggak rutin steril atau bersih terlalu yang gimana-gimana kan. Nah sedangkan baby itu harus benar-benar bersih dan steril. So aku beli ini dari Premier mereknya, dan aku beli warna biru. Dan ini talenan yang menurutku lengkap. Jadi bukan talenan yang kayak talenan biasa gitu. Ini talenannya tuh kayak ada tempatnya. Terus ini juga ada atasnya. Dan dia itu ngasih beberapa mata pisau. Ini pisaunya. Terus juga ini buat marut-marut kayak mungkin kentang, terus juga wortel. Terus dapat lagi ini untuk parutan keju, atau mungkin kalau wortelnya juga mau diparut juga bisa. Ini dia punya dapat 3 jenis, 1, 2, and 3. So
If you mau ganti, tinggal dibongkar pasang aja di sini deh. Nah, jadi kalau misalkan mau digunain untuk alat motongnya doang ya tinggal kayak gini doang, tapi kalau mau dipakai untuk ininya ya tinggal ditaro. Terus udah deh, nanti hasil parutannya akan jatuh ke bawah, jadi nggak kotor dan juga nggak menambah kayak alat-alat masak yang lainnya. So ini menurutku worth it banget sih dengan dapat segini banyak items ya. Jadi bisa dipilih. Jadi kegunaannya juga lebih banyak untuk makanan-makanan yang lainnya. Next ini adalah spatula masak yang aku beli di IKEA. Ini aku buka aja kali ya. Ini aku beli di IKEA, warnanya biru. Aku tuh nyari spatula tuh, jadi ini tuh akan aku gunakan untuk kayak ngaduk-ngaduk atau masak di panci mungkin, atau juga di food processor tadi. Dan ini bahannya tuh gagangnya plastik, tapi bahannya tuh silikon, dan dia kayak bener-bener lentur banget, jadi tuh enak untuk nyedokin makanannya, jadi supaya tidak ada yang tersisa, karena kan teksturnya mungkin agak bubur gitu kan. Sedangkan kalau kita pakai yang terlalu kaku atau yang nggak lentur kayak gini tuh pasti susah nyeroknya. So ini spatula yang menurutku worth it banget, aku beli di IKEA. Alat masak yang terakhir atau persiapan masak yang terakhir adalah ini jarang banget orang punya mungkin ya, karena sebenarnya antara berguna dan tidak berguna, tapi menurutku kayak ini unik aja. Ini dari Nubi. Ini digunakan biasanya untuk ngepres buah-buahan kayak pisang, mangga, terus juga alpukat mungkin ya. Jadi sistem kerjanya tuh ya kayak alat pres pada umumnya aja sih. Nah, setelah dibuka alatnya seperti ini. Alatnya cukup berat karena namanya alat press ya, jadi mungkin dia harus punya beban untuk supaya mampu ngepres. Dia dapat sendoknya juga, sendok-sendok kecil. Jadi ini yang udah bawaannya adalah yang dipasang. Ini dia lubang-lubangnya tuh lebih kecil dibanding yang ini lebih besar. Nah, ini tinggal diganti aja, simple juga sih. Cara pakainya cuma tinggal taruh buahnya di sini, terus dipencet gitu, nanti buahnya akan keluar dari sini deh. Hasil presnya ketika udah dipres ya hasilnya pasti lebih lembut dan juga udah siap deh buat dikasih ke baby kita. Ini dia yang untuk pertama adalah alat-alat masak. Cukup segini doang sih, nggak gitu banyak untuk alat-alat masaknya, karena memang ya masak mau sebanyak apa alat-alatnya. Menurutku ini juga udah cukup banget untuk mengakomodir persiapan MPASI anakku. So di selanjutnya kita akan membahas mengenai alat-alat perlengkapan makan MPASI anakku.